Halo, selamat datang di Dailymoon Podcast. Podcast ini siap menemani kamu setelah menjalani berbagai macam aktivitas yang membahas cerita-cerita menarik yang ada di sekitar kita. Selamat mendengarkan. Di episode kali ini aku mau ngobrolin insecure tentang pertemanan. Nggak cuma pertemanan aja, nanti kita bakal ngomongin tentang hal yang macam-macam lagi sama salah satu sohib aku paling banget pokoknya. Halo Deva. Halo Cesa. Gimana Dep? Kabarnya Dep? Alhamdulillah baik. Kita kan udah kayak LDR-an ya kita ya. Cuma iya, sama pandemi ini kan. Kita nggak pernah ketemu. Virtual. Cuma dari WA doang, dari Google Meet doang ketemunya. Gimana kabarnya? Baik sih. Gimana ya? Kalau dibilang baik ya nggak baik. Karena situasi lagi kayak gini kan. Cuma lebih ke cenderung ke baiknya sih kalau sekarang. Dibaik-baikin aja ya sebenarnya situasinya. Ayo udah baik-baikin aja. Sebenarnya nggak baik tapi udah anggap aja baik. Gitu. Gimana Dep kuliah Dep? Lancar. Nggak mungkin. Bohong banget. Itu kayak tekanan gitu. Kita sama kan ya. Gimana kalau dari sudut pandang kamu ngerasain kuliah sekarang ini? Gimana ya jawabnya? Jujur nih. Jujur aja nggak apa-apa. Berat sih sama pandemi ini. Gimana? Karena biasanya kita ke kelas secara offline, terus tiba-tiba berubah jadi online tuh kayak transisinya langsung anjlok banget. Sesuatu yang baru juga kan buat kita semua, nggak cuma kita kan, maksudnya orang-orang juga ngalamin hal yang sama kayak kita, dan ini baru gitu. Kecuali kalau kita ambil kelas karyawan gitu kan mungkin bisa pada ini. Terus kayak kita nggak ada persiapan apa-apa, langsung ujuk-ujuk langsung online gitu ya, tanpa ada persiapan apa sedikit pun kayak gitu. Kaget nggak sih Dep? Kaget sih. Terus, siapa yang nggak kaget tiba-tiba kita semua kaget 2020. Iya. Padahal perkiraan tuh cuma 2 bulan tapi ternyata hampir setahun. Bener kayak yang tiba-tiba dah dulu Desember bilangnya cuma 2 minggu gitu kan. Oh ya udah gitu, tiba-tiba udah Desember. Mei, Juni, Juli. Iya, sekarang udah Desember. Kayak tanggalan 2020 tuh kayak Januari, Februari, Desember. Nah, benar. Nggak ada tuh celah buat Oktober, November. Kayaknya cuma rebahan-rebahan, tugas numpuk, tapi tiba-tiba langsung kayak Desember. Tugas numpuk, tapi gimana ya? Kita kayak ya udah gitu. Udah makanya kayak baik-baikin aja gitu, padahal nggak baik sebenarnya. Ya nggak sih? Terus biasanya kayak ketemu temen secara offline, sekarang secara online gitu beda nggak rasanya? Beda nggak juga sih, soalnya apa ya? Apa yang dirasain setelah online, offline jadi online gitu? Kalau teman kampus kayak kita nih kan emang yang bisa sampai seminggu tuh hampir setiap hari ketemu. Bosen sampean. Bosen ya. Sampai di kampus ketemu, ntar tiba-tiba di kosan siapa ketemu, tiba-tiba makan di mana ketemu, itu berasa sih bedanya. Tapi kalau buat teman-teman yang di luar daerah Jogja itu kayak ya udah biasa, karena emang hari-harinya ya udah lewat chat, terus video call gitu. Terus cara silaturahminya juga lewat media gitu kan. Sekarang jadi semuanya tuh harus lewat salah satu ini kan, platform chat. Kamu kan bukan asli Jogja ya, dia kan asal Tangerang gitu. Ada nggak sih perbedaan kultur budayanya sama pertemanan nih dari Tangerang ke Jogja? Kamu ada apa culture shocknya? Gegar budaya. Gegar budaya, nggak apa-apa. Tiap daerah menurutku pasti ada sesuatu yang berbeda ya. Namanya juga budaya gitu kan. Nah terus di situ aku pindah ke Jogja juga secara tiba-tiba kan, dadakan. Oh itu nggak direncanakan? Nggak direncanakan. Langsung Jogja gitu langsung. Jogja gitu. Oh bapak ibu langsung emang nunjukin ke Jogja gitu. Jogja. Kamu sebenarnya juga pernah kuliah kan, maksudnya kayak? Pernah, sebelumnya aku pernah kuliah juga. Pernah kuliah juga, terus jadi kuliah udah lagi. Ngerasain kuliah di daerah ini dan di daerah ini gitu kan. Oh bedanya gimana tuh? Bedanya kalau dari aku mau nggak mau karena aku yang pindah ke tempat kalian gitu. Aku yang harus belajar menyesuaikan gimana cara aku beradaptasi di tempat baru gitu kan. Nggak bisa dong aku mau minta kalian buat jadi kayak aku, nggak bisa kan. Jadi pertama kali ngampus tuh aku rasanya kayak asing banget. Asing banget. Belum lagi kalau di kampusku yang dulu tuh ya udah orang dari satu daerah doang, daerah itu doang. Kalau Jogja tuh kan dari mana-mana kan, ada dari kayak Kalimantan, dari Sulawesi, Papua, dari ini. Jadi aku ngerasain banyaknya budaya yang nyatu di satu tempat gitu, dan aku ternyata ada yang kayak gini ya, ternyata ada. Jadi di Jakarta tuh cuma Tangerang doang gitu, maksudnya kayak mostly Tangerang. Tangerang doang gitu. Jadi kayak pas di sini kayak penyesuaiannya jauh-jauh juga Depok gitu. Depok, Tangsel gitu. Ya ampun. Terus ada nggak sih kayak kebiasaan di Tangerang yang nggak bisa dibawa ke Jogja? Nggak apa, jujur aja, santai. Kebiasaan aku orangnya nggak punya kebiasaan. Pasti ada dong kebiasaan nongki kayak apa kayak gitu. Nongki.
kayak apa pertemananmu gimana di Tangerang terus dibawa ke Jogja tuh kayak rasanya kayak ya aneh, cringe banget gitu. Ada gak sih? Apa ya? Terus kayak dilakuin sama orang Jogja tuh kayak ya aneh gitu loh. Ada nggak kayak gitu? Aku nggak tahu sih, kan aku nggak tahu dari sudut pandang kalian gitu. Cuma aku lebih Selama kita berteman gitu. tapi kalau masalah kita sehari-hari ya udah biasa aja gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau di Tangerang apa ya perbedaannya? Mungkin cara panggil kali ya. Cara di sini lebih gimana? Aku Ya? kamu lebih kayak lembut gitu lebih kan. lembut. Iya. Nggak mungkin dong tiba-tiba aku sama orang baru di sini lo gue gitu, nggak mungkin. Agak kaget nggak? Hah? Kaget nggak? Nggak, soalnya aku emang udah kebiasa aku kamu juga. Oh, jadi nggak terlalu kaku gitu. Lo gue itu cuma buat beberapa orang doang. Nganu kurang deket gitu. Kurang deket gimana? Kalau aku Kayak kamu tuh kurang biasanya akrab gitu. kalau aku kamu di Tangerang, aku kamu tuh sama teman-teman, malah sama temen deket aku kamu. Malah kadang me you kayak lebih aneh lagi kan. Tang Bekasi gitu ya. Terus pernah gak sih kayak ngerasa insecure sama pertemanan orang lain yang kamu tuh sebenarnya pengen temanannya kayak gini tapi nggak bisa soalnya teman-temanku tuh terbatas orang kayak gini gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Gimana? Temenannya terbatas. Ya mesti kayak kan ada ya di TikTok itu bikin TikTok bareng goals gitu. Terus aku tuh punya temen yang pemalu semua nih, pengen bikin kayak gini tapi kok nggak bisa. Kamu ngerasa nggak insecure terus iri gitu? Pernah nggak ngerasa gitu? Oh itu nggak pernah sih, lebih ke temennya, lebih insecure ke temennya, bukan ke kelompok orang lainnya. Kenapa ke temennya? Kenapa tuh? Karena namanya manusia nggak pernah puas ya. Nggak pernah ada kata puas manusia. Jadi kalau lihat orang, bahkan teman sendiri yang kok dia lebih pinter ya, kok dia lebih aktif ya, kok dia lebih apalah gitu kan, jadi ngerasa terus kayak ngerasa kecewa sama diri sendiri. Nggak kecewa sih, lebih ngerasa apa ya, kayak aku nggak worth it. Semacam itu. Jadi ngerasa kayak kok orang bisa aku nggak bisa. Sering banget jadi ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain, walaupun sama teman dekat. Terus rasanya gimana rasanya kayak gitu? Kamu gimana caranya biar nggak kayak gitu lagi? Apa kamu diemin kayak gitu rasanya? Kalau didiemin sebenarnya nggak akan hilang sih insecure. Jadi lebih ke improve kali ya. Lebih memahami diri sendiri kayak gitu. Lebih iya. Terus pernah nggak sih tanya ke teman kayak kamu kok bisa sih gini? Aku ajarin dong. Apa kamu yang tipe belajar sendiri gitu? Tipe aku banyak nanya sih. Banyak nanya ya. Jika misalnya kamu tuh nggak bisa ini, terus kamu tanya ke temanmu, terus kamu tuh lebih seneng tanya gitu daripada belajar sendiri. Belajar sendiri ada saat tertentu aku belajar sendiri, ada beberapa momen juga kalau aku udah nggak bisa banget ya udah tanya, namanya juga kan kita makhluk sosial ya. Sosiologi malah. Tapi cuma kayaknya aku lebih ke banyak tanya ya. Kamu tipe orang apa sih, Dep? Extrovert, introvert? Katanya sih ada orang yang bilang ada istilah ambivert. Ambivert di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi soalnya aku bisa extrovert banget. Oh, kamu dulu anak itu ya? Apa kayak public relation? Ya maksudnya kayak ngomongnya pas di kuliah yang pertama. Ilkom juga. Masih ilkom juga. Terus gimana tadi? Kalau extrovert aku bisa extrovert banget. Kalau introvert aku bisa introvert banget, kayak diem aja. Kalau extrovert banget tuh pas di lingkungan yang gimana? Ya kayak kalian gitu kan tiba-tiba teriak-teriak gitu kan, kayak gitu. Terus berarti kamu menyesuaikan sesuai lingkungan. Terus kalau misalnya lingkunganmu tuh extrovert banget, terus kamu kayak pernah nggak merasa introvert sendiri gitu? Pernah. Malah kenapa tuh? Ceritain. Karena mereka energi lebih kuat daripada aku. Setan dong. Bukan, maksudnya kalau aku udah ngeliat orang yang udah heboh, udah ramai tuh kayak udah capek sendiri gitu bawaannya. Jadi aku diem aja ngeliatnya. Oh, jadi kamu pengamat. Jadi kayak kamu ya udahlah mereka aja, aku diem aja gitu. Aku sih kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau pas introvert kamu pas ngapain? Banyak sih, kamu kok ngeliat kadang aku kan suka diem gak sih? Iya, aku tuh kalau misalnya pas diem kan, aku tuh bingung mau takut ganggu aku tuh sebenarnya. Kayak sebenarnya kayak, Dep kamu kenapa Dep? Terus kayak aku takut ganggu sebenarnya, takut kamu tuh sebenarnya lagi self healing atau gimana kan aku nggak ngerti. Terus aku tuh pengen sebenarnya kamu tuh cerita aja nggak apa, kayak aku tuh gini loh, aku nggak apa-apa Dev. Daripada kamu cuma diem terus kita bingung. Minusnya aku kurang terbuka ya. Nggak apa sih, itu emang kepribadian kamu emang. Pernah nggak sih Dep kamu selama temenan ini, kamu pernah nggak sih dituntut jadi seseorang yang bukan kamu sama teman-temanmu? Kayak kamu tuh harus gini loh Dep, kamu tuh harus gini Dep, pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah enggak menerima apa adanya kamu ya.
Seneng ya yang banyak kurangnya. Jadi temanmu yang lebih memahami kamu dan kamu memahami temanmu. Tapi misalnya kok kamu ada kebiasaan yang temanmu nggak suka, terus kamu dituntut berubah gitu, apa responnya tuh? Nggak apa sih kok berubahnya ke yang lebih baik, karena kan emang. Tapi susah kan deh, kayak bukan kebiasaan kita gitu kan. Iya sih, cuma karena emang menurutku ya gunanya temen itu saat kita salah, dia ngasih tahu salahnya kita tuh di mana, jadi biar kita nggak stuck di satu tempat yang salah itu. Biar kita beranjak gitu. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa apa ya, pengen temenan tuh yang kayak gini versinya, pengen kayak gini versinya, ada versi tertentu nggak buat kamu temenan tuh? Jadi ngalir aja. Terus tipe teman apa yang kayak harus ada di kamu, di sekitar kamu gitu? Nggak ada, sumpah. Nggak ada. Ya udah, temenan tuh aja. Yang penting nggak toksik. Ya sih. Yang penting kayak saling menolong. Basicnya gitu kan. Saling menolong, kayaknya setiap manusia saling menolong ya. Tapi ada nggak sih yang menolong terus dia lupa diri gitu? Ditolong terus pergi gitu, terus nggak mau nolong balik. Pernah nggak aku bukan tipe orang yang ingat hal-hal kayak gitu sih. Kamu yang selalu kayak hal ya baik udah gitu. Kamu selalu hal baik gitu. Pernah nggak kayak ngerasa juga insecure sama orang lain, tapi kamu tuh ngubah dan nggak bisa gitu loh, dan ya udah aku cuma sampai segini gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, soalnya kalau dipaksain kan jadinya ke kitanya kan baliknya tuh kayak. Kapan tuh kayak gitu biasanya? Wah lupa, Coba diinget-inget deh. Oh iya, kamu kan tipe yang nggak mau nginget-nginget ya. nih. Coba diinget dong, kayak gitu, ceritain dikit gitu. Pernah nggak? Bisa nggak kita skip aja? Oh jangan diinget-inget gitu ya. Terus kamu kayak gimana ya? Kayak caranya biar kamu tuh nggak balik lagi kayak gitu. Lebih ke ya balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau udah ngelakuin salah ya udah gitu. Ya udah. Kamu nyesel nggak? Kayak menyesal gitu nggak ngelakuin salah? Nyesel. Emang siapa yang nggak nyesel sih ngelakuin kesalahan? Pasti tiap orang Terus ada nyeselnya. Kamu lebih maafkan diri sendiri atau gimana? Lebih berdamai sama diri sendiri. Klise banget ya jawabannya, berdamai sama diri sendiri. Caranya berdamai dengan diri sendiri? Pasti orang tuh punya versi sendiri-sendiri berdamai, tapi caramu? Cara aku berdamai sama diri sendiri lebih nerima keadaan gak sih? Terus habis kita melewati semuanya gitu kan, kita harus kayak ngasih reward sama diri sendiri. Kamu gimana tuh caranya? Oh ini berat juga ya pertanyaannya. Kalau kan rewardnya ya asal udah lihat apa kayak yang bikin aku senang tuh udah kayak cukup gitu. Kalau kamu versimu apa? Ada yang jalan-jalan, makan, sama temen kayak apa gitu? Aku lebih suka me time sendiri sih. Me time serius, sendiri. Daripada ada sih sempet aku emang suka jalan sama temen, tapi aku lebih banyak sendirinya. Jadi kamu bener-bener di tengah-tengah antara extrovert dan introvert. Iya, balik lagi ke yang tadi. Tergantung situasi gitu ya. Terus pernah nggak kamu juga pas selama temenan ini kamu kayak capek aku punya temen gitu, pengen sendiri gitu, pernah nggak? Capek punya temen? Enggak sih, nggak pernah capek. Cuma emang aku pernah ada masanya aku pengen sendiri. Bukan capek punya temen, pengen sendiri, pengen ya udah ngilang aja dulu. Tapi temenmu tahu kamu punya kebiasaan kayak gitu? Beberapa ada yang tahu kalau emang suka sendiri. Emang kayak gitu. Jadi emang harus saling memahami antar teman gitu ya. Nggak boleh kayak kenapa sih aku kayak gini. Aku daripada salah paham aku kadang ngomong dulu, pengen sendiri, pengen punya waktu buat aku sendiri gitu. Udah. Biasanya ngapain kalau me time? Kadang ya di rumah gitu kan, di kamar tidur seharian, kadang pergi kemana jalan-jalan, kadang nonton. Aku pernah nonton tuh saking apa ya, saking asiknya gitu. kasihkan sama diri sendiri kali ya. Jadi habis nonton apa, aku pesen tiket lagi, nonton apa lagi, lanjut lagi. Sendirian. Gila sih. Prinsip yang susah banget. Karena sekarang orang nggak ada salahnya sih sendiri. Mungkin orang ada beberapa kali yang ngeliat aneh banget nih orang jalan sendiri, nonton sendiri. Orang ngeliatnya makan kayak sendiri. Kasian gitu kan. Padahal itu emang keren. Sendiri tuh keren. Menurutku ya nggak apa-apa gitu. Makasih ada udah mau gitu. Sharing. Bisa lanjut lagi nih. Jadi kasih kan, ntar aja lanjut ngobrol lagi. Banyak banget yang bisa dipetik dari Deva, cara berteman, cara kita mengatasi situasi temanan yang kayak gimana. Sebenarnya cara temenan tuh bisa kita sesuaiin dari kita sendiri, mau jadi diri kita sendiri, jangan mau terpaku sama orang lain, tetaplah jadi diri sendiri. Kok dari Deva ada nggak pesan-kesan buat orang yang susah menyesuaikan sama lingkungan gitu? Kalau menurutku ya,
kita udah pernah bahas ini kan sebelumnya, iya. beberapa tahun yang lalu. Balik ke tiap individunya sih, kita nggak bisa maksain orang buat apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Maksudnya jangan itu loh, maksudnya gimana caranya biar kamu tuh selalu di tempat tuh. Oh, ini gini, kalau aku tuh karena kita pasti ada kalanya kita bakal berpindah. Kalau kata Raditya Dika kan salmon gitu ya, perpindahan gitu kan. Jadi menurutku nyesuain aja sih, lagian nggak ada salahnya juga berteman. Tapi ya balik lagi ke orangnya. Ada yang udahlah, gue sendirian nggak apa-apa gitu kan. Gue anaknya Slow enjoy aja. Self love banget gitu kan. Tapi ada juga yang mau improve gitu, nggak mau dia stuck di tempat yang sama gitu. Jadi ya udah buat keluar dari zonanya gitu. Gue bakal coba buat terbuka deh gitu. Makasih banget ya Dev. Ini emang sebuah pesan gak sih menurut kamu? Pesan banget. Oke guys, selanjutnya kita bakal bahas seru-seruan lagi di episode Daily Moon selanjutnya. Tetap di Daily Moon Podcast. Terima kasih.